Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verina Ayu Puspita dengan NIM 2108031010222 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah kelas A. Baik, langsung saja pada materinya. Definisi dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Nah, pembayaran zakat ini dilakukan apabila nisab dan haulnya itu terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat yang tercantum dalam PSAK 101 paragraf 71. Sumber dana zakat di bank syariah itu terdiri atas zakat dari dalam entitas bank syariah dan dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, yaitu termasuk zakat dari nasabah. Penyaluran dana zakat itu dibatasi pada 8 golongan yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu fakir, miskin, amil, orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, orang yang sedang berjihad, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Pengungkapan dana zakat. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat yaitu antara lain: yang pertama, sumber dana zakat yang berasal dari internal bank. Yang kedua, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank. Dan yang ketiga, kebijakan penyaluran zakat. Dan yang terakhir ada proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Yang selanjutnya ada definisi dana kebajikan. Nah, dana kebajikan atau yang biasanya juga disebut dengan dana kors ini merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Nah, berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan ini terdiri atas yang pertama ada infak, yang kedua ada sedekah. Nah, infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan ini adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun tidak. Yang ketiga, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pengembalian dana kebajikan produktif. Yang kelima, denda. Nah, denda ini merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja itu menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Yang keenam, pendapatan non halal. Pendapatan non halal ini merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dan yang terakhir itu ada sumbangan atau hibah. Sumbangan atau hibah ini itu tidak terdapat dalam PSAK 101, akan tetapi cukup relevan untuk masuk dalam kategori sumber dana kebajikan. Memang terdapat asosiasi antara sumbangan dengan sedekah, akan tetapi istilah sumbangan ini lebih tepat digunakan terhadap dana sosial yang diberi oleh non-muslim. Berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan ini dapat digunakan untuk yang pertama, dana kebajikan produktif, yang kedua, sumbangan, dan yang terakhir, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Yang selanjutnya, pengungkapan dana kebajikan. Nah, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yaitu yang pertama, sumber dana kebajikan, yang kedua, kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima, yang ketiga, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga, dan yang terakhir, alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. Yang selanjutnya, contoh soal kasus dana zakat.
Saldo dana zakat Bank Syariah Peduli tahun 2000 XB adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 XB. Pada tanggal 25 Januari tahun 2000 XB diterima zakat dari Bapak Tono secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 16 Maret tahun 2000 XB diterima zakat dari Bapak Umar secara tunai untuk korban bencana gempa Bantul sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 19 April tahun 2000 XB disalurkan dana zakat untuk masyarakat miskin sebesar 11 juta rupiah. Pada tanggal 18 Mei tahun 2000 XB diterima zakat Bank Syariah Peduli atas perniagaan selama tahun 2000 XB sebesar 45 juta rupiah. Dan transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 29 Juli tahun 2000 XB diterima via rekening sedekah dari jamaah pengajian FEUMY untuk zakat sebesar 13 juta rupiah. Jadi untuk jurnal transaksinya yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2000 XB kas ini masuk di debit sebesar 2 juta rupiah dan dana zakat masuk di kredit sebesar 2 juta rupiah dengan keterangan zakat dari pihak luar BPRS. Yang selanjutnya pada tanggal 16 Maret tahun 2000 XB kas ini masuk di debit sebesar 10 juta rupiah dan dana zakat masuk di kredit sebesar 10 juta rupiah dengan keterangan zakat dari pihak luar BPRS. Selanjutnya pada tanggal 19 April tahun 2000 XB dana zakat masuk di debit sebesar 11 juta rupiah dan kas masuk di kredit sebesar 11 juta rupiah dengan keterangan dibayar kepada mustahik orang miskin. Yang selanjutnya pada tanggal 18 Mei tahun 2000 XB zakat Bank Syariah Peduli masuk di debit sebesar 45 juta rupiah dan dana zakat masuk di kredit sebesar 45 juta rupiah dengan keterangan zakat dari bank. Dan yang terakhir pada tanggal 29 Juli tahun 2000 XB rekening tabungan nasabah ini masuk di debit sebesar 13 juta rupiah dan dana zakat masuk di kredit sebesar 13 juta rupiah dengan keterangan zakat dari pihak luar BPRS. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.